yang kita cintai ini, Masjid Al-Muttaqin Islamic Center Kabupaten Kutai Barat. Harapan dan doa kita tentunya mudah-mudahan kita tergolong, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hanya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Jadi jelas, mudah-mudahan kita ini tergolong apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Karena apa? Karena kita ini termasuk memakmurkan masjid, yaitu dengan bersama-sama menghadiri majelis ilmi. Kalau kita pahami bahwasanya ayat tersebut hanya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah ialah orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman itu belum tentu mau memakmurkan masjid. Tapi kalau yang memakmurkan masjid, insya Allah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Selain itu ada keistimewaan kita hadir di Masjid Ilmu ini. Keistimewaannya adalah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau orang itu belajar kemudian mengetahui apa yang telah dipelajari sehingga menjadi orang-orang yang tahu, ini luar biasa. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang belajar seperti ini, yang asalnya belum tahu menjadi tahu, yang asalnya itu tidak tahu halal haram menjadi tahu halal haram, yang sebelumnya nggak tahu masalah menjadi tahu apakah itu mafsadah, apakah itu yang maslahah, apakah itu yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan, menjadi tahu. Orang-orang yang punya ilmu kemudian mampu untuk melaksanakan, mengamalkan ilmunya sehingga menuntun jalan yang benar, menuntun jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu peringkatnya nomor 3. Yang sering kita baca, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali dirinya sendiri, ilahua. Kemudian yang telah memberikan kesaksian selain Allah, wal malaikatu, malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi orang yang punya ilmu ini jelas diakui oleh Allah, bukan hanya diakui oleh manusia, diakui oleh tetangganya, diakui oleh jamaahnya, diakui oleh orang yang ada di sekitarnya, tapi benar-benar
juga dicatat di dalam Al-Quran, diakui oleh Allah, dinomor-3kan setelah Allah, malaikat, kemudian orang yang punya ilmu, wa ulul ilmi. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis ilmi, di pengajian, di acara-acara tausiah dan lain sebagainya, karena untuk meningkatkan pengetahuan agama kita. Setelah tahu kemudian kita bisa mengamalkan, insya Allah ini termasuk akan menjadi sababiah kita dimudahkan oleh Allah masuk surganya Allah. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, menuju majelis ilmi, dalam rangka untuk mendengarkan ceramah, dalam rangka untuk memahami ilmu-ilmu agama, dalam rangka untuk menghadiri pengajian. Kalau kita hadir di sini, tentunya yang dibahas itu yang baik-baik, ya kan? Ini sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan dia menuju surganya. Itu istimewanya. Kenapa kok seperti itu? Logikanya seperti ini. Kalau orang itu tidak pernah tahu agama, hadir di majelis ilmu sehingga tahu agama, berarti apa yang dilakukan, sikap dan pikiran, tindak lakunya itu tetap karena sudah tahu, ya kan? Ini didasari oleh agama. Artinya tidak ngawur. Jadi agama ini ada aturan. Kita itu boleh beramal bebas, tapi harus ada aturannya sesuai dengan pedomannya, kaidahnya. Kalau tidak, itu akan ditolak. Mardudatun latub baru. Makanya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama, yaitu memakmurkan masjid atau ngaji bersama. Tapi saya membawa kitab. Kitab ini adalah karangan ulama nasional, tapi level internasional. Beliau ini adalah yang ngarang kitab ini menjadi salah satu imam besar Masjidil Haram di Makkah. Beliau menjadi pengajar ulama di sana, kemudian sampai akhir hayatnya juga dimakamkan di Makkah, yaitu di Ma'lah. Kemudian ada kabar, ya kan, belum lama ini bahwasanya jasad beliau ini masih utuh. Ini ulama, ya kan, besar yang dari Banten, tapi level internasional. Makanya mudah-mudahan kita ngaji kitab ini dengan kitab yang namanya adalah Nasaiqul Ibad, isinya adalah nasihat-nasihat untuk kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Oleh karena itu, sebelum kita membaca ini, kita hadiah Fatihah sekali, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini, kita mudah-mudahan selalu diberi kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga yang terpenting kita tetap bisa berpegang, ya kan, terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan membaca kitab ini apa adanya, mudah-mudahan bisa kita ambil kepahaman yang ada dalam kitab ini. Jadi saya tidak asal istilahnya menerangkan, ya. Ada dasarnya, ada panduannya, yaitu kitab Nasaiqul Ibad. Ini kalau saya asal ngomong nanti sampean protes, apalagi ini di live, ya kan, nanti saya
protes ini, demo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmanirrahim. Kita kan tahu artinya itu. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman ini adalah Allah Maha Pengasih, tapi kasihnya Allah itu mutlak. Kasihnya Allah itu umum, mutlak umum. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik itu orang yang taat maupun yang tidak taat. Baik itu muslim maupun non muslim. Apakah itu sukunya apa, siapa saja. Ini mendapatkan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jangan sampai tidak tahu sifatnya Allah seperti ini. Kalau tidak tahu, kita merasa yang paling memiliki Allah. Kalau sudah merasa yang paling memiliki Allah, itu ditakutkan mengatur Allah. Kemudian merasa Allah itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh memberi rezeki kepada orang, merasa dirinya yang paling berhak mendapatkan kasihnya Allah. Ini Ar-Rahman. Makanya bukan hanya orang yang taat saja yang diberi rezeki oleh Allah. Orang yang tidak mengenali Sang Penciptanya saja, orang yang tidak mengenali siapa yang menciptakan, atau orang ateis, diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalah sampean orang-orang barat yang tidak mengenali Tuhan saja. Oh, itu luar biasa kekayaannya. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berpegang teguh terhadap agama Islam, jangan sampai tertipu, jangan sampai terperdaya oleh kehidupan mereka. Jangan sampai ragu. Loh, Allah itu kok nggak adil, ya? Wong yang beriman saja, yang taat saja hidupnya susah, kan? Kok mereka yang tidak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kehidupannya luar biasa. Kehidupannya apapun bisa dimiliki, apapun bisa, kesenangan apapun bisa diperoleh. Kita tidak boleh terperdaya oleh kehidupan mereka. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diwanti-wanti jangan sampai tertipu, terperdaya dari gaya kehidupan mereka. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai, wahai Muhammad, ini pertama Muhammad, sekarang umum untuk kita semuanya, terperdaya betapa bebasnya orang-orang yang kafir ini bergerak, bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan apapun yang mereka inginkan. Wong harta ada. Dia itu, mereka itu adalah orang-orang yang menguasai ekonomi, ya kan? Mau apa saja bisa. Makanya kehidupannya luar biasa. Bebas, ya kan? Melakukan kehidupan bebas. Mau senang perempuan tanpa nikah bebas. Tapi kita tidak boleh iri terhadap mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita semuanya, jangan iri, ya kan? Jangan iri. La yaghurnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil. Keenaan, kesenangan yang mereka dapat itu adalah sementara. Qalilun, sedikit. Setelah ia meninggal dunia, sudah terputus semuanya. Nikmatnya sudah tidak bisa dirasakan.
pesawatnya tidak bisa dinaiki, kendaraannya tidak bisa dibuat senang-senang, terputus. Mataun qalil, batasnya adalah ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kalau sudah mati, kemudian kemana arahnya? Kemudian larinya kemana? Kembalinya kemana? Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, neraka jahanam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejelek-jeleknya tempat kembali. Itu adalah neraka jahanam. Jadi sebenarnya dunia ini adalah bukan tempat senang-senang, ya kan? Bukan tempat kita itu mencari kehidupan, kemewahan, kesenangan, ya, di dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Karena sejatinya kehidupan yang hakiki yang harus kita selalu kita pikirkan bakalnya untuk ke sana, yaitu nanti di akhirat. Ya, ini harus kita pahami. Kenapa orang-orang yang tidak beribadah usahanya lancar-lancar saja. Sampai jangan putus asa. Kemudian jangan merasa ibadah terus kemudian kok melarat terus, ya kan? Kemudian tidak beribadah, sekalian nggak beribadah, ya. Karena yang nggak ibadah aja dikasih oleh Allah lancar usahanya. Jangan seperti itu. Kita ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya tempat yang sejatinya untuk orang-orang yang beriman itu adalah nanti di akhirat. Ar-Rahimi. Kemudian ini termasuk asma'ullah, yaitu nama-namanya Allah. Ar-Rahim ini adalah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yaitu khusus ini, kalau ini jalurnya khusus, yaitu bagi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Kalau di dunia ini sifatnya Allah atau asmanya Allah Ar-Rahman itu. Jadi apakah itu orang kafir taat atau tidak, apakah itu manusia, jin, malaikat, semuanya itu mendapat kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'as sifatil kamaliyah. Alhamdulillah. Ini artinya kalau dipotong-potong, alhamdu, segala puji lillahi, itu miliknya Allah. Alladzi ja'alal ilma arba'as sifatil kamaliyah, yaitu Allah yang telah menjadikan ilmu pengetahuan ini dijadikan oleh Allah arba'as sifatil kamaliyah, yaitu lebih tinggi-tingginya, lebih luhur-luhurnya sifat-sifat yang sempurna. Orang yang punya ilmu akan bisa menguasai dunia, ya kan? Karena apa? Karena memang sunatullah seperti itu. Ilmu apa saja, walaupun itu orang istilahnya taatnya, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa, tanpa mempunyai ilmu, tanpa menguasai ilmu, akan kalah dengan orang yang menguasai ilmu. Makanya Rasulullah bersabda, man aroda dunya fa'alihi bi ilmi. Kalau mau menguasai dunia, kuasai ilmunya, ya kan? Pengen menguasai negara, kuasai politik. Nah ini ilmunya harus dikuasai. Kalau sampean ahli ceramah, ahli fikih, ya kan, ahli tahajud, nggak tahu apa-apa masalah dunia, pengen jadi presiden, ya tidak bisa. Harus menguasai ilmunya. Waman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Pengen menggapai kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang hakiki, fa'alaihi bi ilmi. Harus menguasai ilmunya. Bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana caranya kita beramal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita hidup di dunia ini biar selamat, ya kan? Ini semuanya ada ilmunya. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama.
Kalau jauh-jauh dari ulama, ini sama dengan ikan jauh dari air, akhirnya mati. Yang mati itu hatinya, ya kan? Akhirnya hatinya mati. Jadi luar biasa ilmu ini. Orang kaya, sama-sama kaya, yang satunya bodoh, yang satunya punya ilmu. Istimewa mana? Istimewa orang yang punya ilmu. Sama-sama jamaah di Masjid Islamic Center, yang satunya ini berilmu, yang satunya tidak berilmu. Istimewa mana? Istimewa yang berilmu. Yang berilmu itu di depan, ya kan, menjadi imam, ya kan. Istimewa yang berilmu. Makanya alladzi ja'alal ilma arfa as-sifatil kamaliyah. Allah menjadikan ilmu ini adalah dijadikan oleh Allah lebih luhur-luhurnya, lebih tinggi-tingginya sifat-sifat yang sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, an sesungguhnya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illallahu, kecuali Allah, wahdahu, dengan sendirinya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Tuhan yang berhak disembah sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Kita tidak boleh menyembah, menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan apa yang kita miliki. Enggak boleh. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya syahadat apa? Syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Nah, kalau kita mengisahkan dalam apa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini namanya tauhid uluhiyah. Kalau kita mengisahkan yang menguasai alam dunia ini, alam semesta ini, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menjadikan langit dan bumi, siapa yang menguasai alam dunia ini namanya apa? Tauhid rububiyah. Kita mengakui, meyakini bahwasanya yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Tauhid rububiyah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asilil hikamiyah. Alladzi khassa, Allah yang memberikan kekhususan man syaa min ibadihi, terhadap seseorang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya, bil ma'asi hikamiyah, dengan tindakan-tindakan yang mempunyai hikmah, atau dia itu adalah mempunyai satu keistimewaan, kelebihan yang dimiliki. Ini kalau kita tahu di antara manusia itu ada yang diberi keistimewaan oleh Allah, bisa apa namanya itu, komunikasi jarak jauh, ya kan? Atau bisa membaca watak karakternya orang, bisa menebak-nebak ini nanti orang ini mau apa, seperti apa, tahu. Itu ada orang yang seperti itu. Ini namanya para kekasih Allah yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang kalau ada orang-orang yang seperti itu, kita harus beriman, yakin, karena memang dijelaskan oleh Allah bahwasanya Allah itu memang memilih di antara hamba-hambanya, diberi kelebihan, diberi keistimewaan. Ini belum tentu orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah, belum tentu. Kadang-kadang mereka itu mendapatkan. Bagaimana sikap kita seperti itu? Memang kita harus percaya kelebihan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluhu
adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Jadi Nabi Muhammad ini istimewanya, diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang hebat karena bisa sampai melakukan perjalanan menelusuri langit, ya kan, Isra Mi'raj itu. Tapi tetap Nabi Muhammad boleh kita sanjung seperti apapun, boleh kita banggakan, boleh kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, tapi tetap Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu. Jangan sampai lebih kita posisikan dari itu. Tidak boleh kita tuhankan, ya kan? Kalau Nabi Isa ini oleh umatnya, kalau dulu ndak, setelah Nabi Isa meninggal dunia, oleh umatnya ini diangkat sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa ketika hidupnya bisa menghidupkan orang yang mati. Karena Nabi Isa dulu lahirnya itu tanpa bapak, ya. Makanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Tapi ini lain dengan umat Islam. Kalau keyakinan kita, meskipun kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, itu tangannya itu bisa mengeluarkan air untuk bisa dibuat wudhu. Itu mukjizatnya Rasul. Tapi Rasulullah tetap harus kita posisikan sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita sanjung-sanjung seperti apa? Kita membaca berjanji, itu kan isinya menyanjung Rasulullah. Tapi satu, jangan sampai diposisikan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan. Karena Rasulullah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah itu adalah hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi, maha suci dat itu Allah. Asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan pada waktu malam bi'abdihi, dengan hambanya. Berarti Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah. Tapi hamba yang luar biasa, tidak seperti kita. Muhammadun basarun lakal basar. Muhammad itu basarun, manusia biasa, laka basari, tidak seperti wajarnya manusia. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kalau kita mengambil perumpamaan Rasulullah dengan kita semuanya ini, kalau kita itu kerikil, bahan material bangunan, tapi Rasulullah intan kal yakuti. Satu kerikil, ya, kericak itu satu truk harganya berapa? Dibanding dengan intan permata, berapa beratnya, ya kan? Itulah perbandingannya kita dengan Rasul. Maka sewajarnya kita ini harus membaca sholawat, agar supaya kita apa? Agar supaya kita ini selalu kontak sambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diaku sebagai umatnya, insya Allah nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi khassahu Allahu ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah. Jadi Rasulullah ini manusia yang paling sempurna sifat kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling sempurna. Jadi kalau kita ini sholat, kita ini kemudian melakukan amal soleh, ini sebenarnya hakikatnya adalah memposisikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita itu diposisikan oleh Allah sebagai orang yang benar-benar nurut kepada perintahnya Allah. Kalau kita nurut terhadap perintahnya Allah, berarti kita ini adalah hambanya Allah. Jadi tidak boleh kalau sudah sholat kemudian takabur, petentang-petentang, itu tidak boleh. Merasa yang paling bagus, ya kan? Kita sekedar
Orang yang paling taat berarti orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah, paling memposisikan bahwasanya dirinya itu paling sebagai hamba, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu kan tidak, ya kan? Kadang-kadang kita itu sok, ya kan? Sok tahu, sok ngatur, ya kan? Melebihi, ya kan? Melebihi, kadang-kadang melebihi Tuhan, ya kan? Orang yang tidak sholat umpamanya, kan? Kemudian diopyak-opyak, kemudian dibully, kemudian apa namanya itu dipentungi dan lain sebagainya umpamanya, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian rezekinya kalau bisa itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Wong Allah ada memberi. Itu semuanya itu makhluknya Allah. Allah yang memberi, ya kan? Jadi dia itu mempunyai hak, ya kan? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Jadi kita ini boleh menyampaikan tapi tidak boleh memaksa. Kita pun boleh menyampaikan dakwah tapi tidak boleh memaksa. Di dalam agama enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Ini kita sering membaca surah Yasin, wa ma alaina ilal balagul mubin. Rasul dulu mengakui bahwasanya kita ini tidak ada lain, kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya seperti ini cuma menyampaikan, tidak harus sampai lakukan. Syukur-syukur mau melakukan yang baik-baik, ya kan? Kalau tidak dilakukan ya tidak masalah. Kok kemudian saya marah, memaksa harus seperti ini? Tidak seperti itu. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, sholat tahajud, kemudian di masjid meramaikan seperti ini adalah pada dasarnya agar supaya kita menyadari bahwasanya sebenarnya kedudukan kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna esensinya adalah kita harus menggambarkan diri taat, patuh, tunduk hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya seperti itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan doa rahmat takdim itu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, di mana hatinya Muhammad itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipenuhi apa? Min jalalihi, dari sebagian keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu menghambakan totalitas, ya kan, dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa seperti itu karena memang Nabi Muhammad itu hatinya diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi sebagian dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruron mansuro. Begitu juga selain hatinya, wajahnya Rasulullah, matanya Rasulullah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari sifat jamalnya Allah, sehingga Rasulullah itu selalu kelihatan masruro, menyenangkan.
Sehingga di mana-mana Rasulullah mendapatkan pertolongan, mansuro, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah Rasulullah. Karena wajahnya Rasulullah itu diberi oleh Allah sebagian dari sifat jamalnya Allah, sifat kegantengannya, jamalnya Allah, kebaikannya Allah. Kalau kita ini kelihatannya kadang-kadang kan kelihatannya itu cemberut ya kan. Dilihat itu tidak menyenangkan ya kan. Tapi kalau Rasulullah wajahnya dilihat itu menyenangkan. Orang yang lapar melihat wajahnya Rasulullah menjadi kenyang. Orang yang susah melihat wajahnya Rasulullah itu menjadi gembira. Kalau sekarang kan enggak. Sudah sekarang musimnya susah, utangnya banyak ya kan. Utangnya banyak, musim susah ya kan. Hatinya itu sumpek ya kan. Melihat orang tambah susah ya kan. Ini berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wassalakina ala nahjihi fanalu khairan wafiru. Mudah-mudahan rahmat dan salam itu juga selalu tercurahkan kepada keluarganya Rasulullah, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Rasulullah, wassalikina ala nahji, yaitu juga terhadap orang-orang yang selalu yaitu ikut jejak perjalanan Rasulullah, termasuk kita semuanya ini adalah orang-orang yang selalu ikut taat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panalu khairan wafiro, sehingga mendapatkan yaitu kebaikan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Amma ba'du, fayaqulul murtaji Ghabral Masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jadi setelah Imam Nawawi Al-Bantani, Kiai Nawawi itu menyampaikan muqaddimah yang saya jelaskan tadi, kemudian mengatakan, dan beliau itu mengatakan bahwasanya dia itu sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat mengharapkan ampunan dari dosa-dosanya. Beliau mengatakan hada sarkun. Kitab ini adalah kitab syarah atau kitab yang memberikan penjelasan kitab kecil. Lah kitab kecil itu karangan yaitu ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang isinya adalah fatwa-fatwa tentang bagaimana pentingnya orang-orang yang hidup ini mempersiapkan diri untuk bekal setelah mati. Ini isinya seperti itu. Jadi nanti ngajinya itu ngaji tentang fatwa-fatwa, nasihat-nasihat yang tidak lain yaitu seputaran bagaimana pentingnya kita itu berbekal, pentingnya kita itu mempersiapkan diri setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan, kita akan gagap. Kita akan tidak siap ya kan. Setelah umpama sudah tua ya kan, kemudian dekat dengan ajal yang tidak persiapan, belum tobat dan lain sebagainya, maka akan menjadi orang yang rugi. Kalau kita persiapan selalu ya kan, ibadahnya dikerjakan, puasa dikerjakan, ngaji kumpul dengan ulama, insya Allah sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah ada persiapan ya kan. Kalau sudah ada persiapan kita akan siap, insya Allah senang menjalani. Walaupun itu meninggalkan tetap senang. Walaupun kita itu meninggalkan keadaan sudah tahu ketika sakarul maut kita meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan dunia, tapi tetap senang. Karena apa? Ada persiapan, ada harapan bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada persiapan, dosa banyak, ibadah tidak ya kan, kita akan menjadi orang yang sedih ya kan ketika meninggal dunia. Ini yang bisa saya sampaikan mukadimah ini. Jadi saya jelaskan bahwasanya ini adalah kitab namanya Nashihul Ibad, karena ulama Nusantara namanya adalah Muhammad Nawawi Al-Bantani.
Nah, kitab ini menyari kitab kecil, isinya fatwa-fatwa, yaitu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti bisa meneruskan kembali dan mudah-mudahan diberi yaitu kekuatan lahir dan batin, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.